lagi di pertemuan kedua atau di minggu kedua di kewirausahaan. Nah, ini di minggu pertama kita tentang tata cara berwirausaha atau etika dan sikap daripada wirausaha. Nah, ini kita merintis daripada usaha baru. Nah, kita belajar untuk membuka usaha baru. Oke, kita mulai. Ini merintis usaha baru. Misalnya, nah ini teman-teman contoh punya skill, punya kemampuan untuk berwirausaha dalam bidang apapun. Contohnya kita untuk membuka toko, kita untuk membuka laundry, kita untuk memproduksi kain batik di sini, atau kita untuk memelihara daripada ternak. Kemudian di sini kita untuk delivery daripada usaha makanan online kita. Nah, di sini 3 cara memulai usaha baru. Nah, di sini yang pertama merintis usaha baru. Kita dirikan sendiri, kemudian ada persekutuan, kemudian di sini ada berbadan hukum. Nah, di sini berbadan hukum dengan modal saham. Nah, seperti ini. Nah, jadi usaha baru yang pertama kita bisa mendirikan sendiri. Yang kedua, kita bisa bekerja sama atau persekutuan dengan pihak manapun, dengan temankah, dengan keluargakah, bisa. Atau yang ketiga, kita bisa melalui berbadan hukum. Misalnya kita naruh saham sekian, kemudian kita membuat PT tersebut persero atau bukan, seperti itu. Kemudian yang kedua di sini membeli perusahaan orang lain. Nah, misalnya ada perusahaan yang mau kolaps nih, kita akan membeli perusahaan tersebut. Kita kembangkan sendiri agar perusahaan itu menjadi expand. Oke, yang ketiga di sini kerjasama manajemen atau franchisor, parent company. Nah, kita bisa saja bekerja sama dengan perusahaan satu dengan perusahaan lainnya, sehingga kita membuat suatu grup. Misalnya ABC Group. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut. Ini memasuki dunia usaha. Seseorang untuk memasuki dunia usaha harus mempunyai jiwa wirausaha yang dapat mengorganisir, mengelola, dan berani menghadapi resiko. Nah, ini sudah pasti. Ketika kita ingin berusaha, kita harus berani, kita harus mengorganisir resiko ke depan kita seperti apa. Nah, kita harus membuat planning di awal terlebih dahulu. Nah, ini hasil survei oleh Peggy Lembing pada tahun 2000. Halaman 90, 43% sumber ide bisnisnya dari pengalaman di tempat kerja, 11% untuk memenuhi peluang pasar, 46% karena hobi. Nah, misalnya dari teman-teman nih ada yang mempunyai hobi memasak, nah, kita membuka warung makan. Kemudian ada yang hobi misalnya menggambar, nah, teman-teman bisa jadi seniman. Nah, seperti itu. 11% untuk memenuhi peluang pasar seperti apa, Pak? Nah, seperti ini. Misalnya pada saat pandemi seperti ini, kita bisa berwirausaha, misalnya kita berjualan masker, sanitizer, dan sabun yang lainnya untuk kebutuhan daripada membunuh virus yang ada di Indonesia, seperti itu. Nah, itu hanya 11% saja. Sepertinya saya kasih contoh adalah musiman. Misalnya untuk Idul Fitri kita untuk berjualan baju, berjualan kue, nah seperti itu. Nah, sedangkan 43% sumber ide bisnisnya dari pengalaman di tempat kerja. Contoh, saya kemarin kerja misalnya di bagian desain. Nah, bisa saja nanti peluang usaha kita untuk membuat desain. Desain apa saja? Misalnya contoh desain spanduk, desain undangan, dan yang lainnya. Nah, contoh, saya kemarin di tempat kerjanya di tempat pencucian mobil. Nah, saya sudah tahu sumber-sumbernya nih. Pencucian mobil butuh apa? Nah, ada apa aja? Nah, jadi kita bisa membuka tempat pencucian mobil. Nah, contohnya seperti itu. Ya, banyak contoh-contohnya yang ada di pengalaman di tempat kerja. Oke, kita lanjut. Di sini ada peluang bisnis. Nah, 2 pendekatan utama dalam mencari peluang bisnis. Yang pertama inside out, yang kedua adalah the outside in.
menentukan keberhasilan dengan keterampilan sendiri dan latar belakang. Sedangkan yang kedua menentukan keberhasilan melalui pengamatan lingkungan dalam mencari peluang pasar. Nah, di sini berdasarkan inside out, untuk memulai usaha seseorang harus mempunyai kompetensi, kemampuan teknik keterampilan usaha dan kemampuan manajemen bisnis. Nah, ini harus teman-teman kuasai. Oke, kita lanjut. Faktor kemampuan sudah cukupkah untuk kita untuk membuka peluang usaha startup? Ketika kita untuk membuka produk kita startup di suatu masyarakat, nah, apakah kemampuan kita sudah cukup? Tentu semuanya belum cukup, ya. Kita di sini harus yang pertama mempunyai ide, yang kedua ada kemauan, yang ketiga berani mengambil resiko yang diperhitungkan. Jadi resiko yang ke depan itu kita harus seperti apa, ya. Itu dalam faktor yang sangat penting. Yang saya kasih contoh seperti ini. Nah, ini adalah dalam sebuah pasar. Di sini ada barbecue, kemudian di sini ada warung yang lain, misalnya di sini ada warung bakso, warung makan. Kemudian di sini ada cemilan dalam bentuk makanan berat, seperti itu. Oke, kita lanjut. Hal yang harus diperhatikan dalam merintis usaha baru, yang pertama bidang dan jenis usaha yang dimasuki. Nah, kita mau usaha apa dulu nih? Kita dalam bentuknya misalnya usaha apa? Bidangnya dalam bidang pertanian kah, bidang perikanan, bidang peternakan, bidang makanan. Nah, kita harus berpikir di situ dulu. Kemudian yang kedua ada bentuk usaha dan kepemilikan. Nah, bentuk usaha kita mau usaha buka sendiri atau mau usaha kerjasama dengan yang lainnya atau dengan negara. Itu bisa teman-teman gunakan. Yang ketiga di sini ada tempat dan lingkungan usaha yang akan dipilih. Jadi tempatnya kita mau buka usaha di mana nih? Lingkungannya seperti apa? Kemudian di sini ada organisasi usaha dan yang terakhir ada jaminan usaha yang mungkin kita dapatkan. Oke, kita lanjut. Bidang jenis usaha yang dimasuki. Nah, ini yang pertama. Nah, ini contohnya kita ada pertanian, peternakan, pertambangan, fabrikasi, konstruksi. Misalnya konstruksi bangunan, konstruksi jalan, konstruksi marka jalan. Nah, itu bisa saja teman-teman membuka usaha di bagian tersebut. Adanya perdagangan, ada jasa keuangan, jasa umum, jasa wisata ataupun hotel, travel contohnya. Nah, itu kita bisa terapkan. Perdagangan, dagangan apa saja, ya. Mulai misalnya dari makanan, kemudian dari kebutuhan rumah tangga, kebutuhan dapur, nah, itu bisa teman-teman terapkan. Oke, yang kedua bentuk usaha dan kepemilikan. Misalnya di sini ada perusahaan perorangan, solo proprietorship, kemudian ada persekutuan partnership, ada perseroan. Nah, ada misalnya PT Pertamina Persero, PT PLN Persero. Itu adalah milik negara. Mungkin dulunya adalah perusahaan sendiri. Jadi ketika kita ingin bergabung dengan negara, nah jadi adanya perseroan. Nah, ini tempat usaha yang digunakan. Nah, misalnya kita harus yang utama adalah dekat dengan konsumen, sudah pasti. Dekat dengan sumber tenaga kerja ketika kita ingin mencari sumber daya atau mencari karyawan, itu sudah pasti. Nah, di sini yang kedua adalah, yang ketiga, yang terakhir dekat dengan bahan baku. Nah, jadi bahan baku atau sumber bahan kita nih dari mana, dari toko mana misalnya, seperti itu. Nah, jarak kita mungkin harus dekat, jangan terlalu jauh, sehingga kita tidak memakan biaya atau low cost daripada perusahaan atau usaha yang kita jalankan. Di sini organisasi intern usaha, lingkup kecil biasanya small business owner dan small business operator berfungsi bersamaan. Fungsi kewirausahaannya sangat besar, tapi kalau perusahaannya besar, fungsi manajemen harusnya besar. Jadi organisasinya ini di sini bila perlu untuk teman-teman ketika kita punya perusahaan besar, jadi untungnya juga kita harus besar, profit yang kita dapatkan harus besar. Jangan kita perusahaannya besar tapi profit yang kita dapatkan kecil. Nah, itu hal yang harus dipertanyakan.
Jadi fungsi manajemennya besar, jadi keuntungan atau fungsi dari yang lainnya juga harus besar. Nah, ini yang kelima, jaminan usaha. Nah, biasanya ada jaminan garansi dari distributor maupun perusahaan. Contoh, kita membeli misalnya suatu daging di sini misalnya ada garansi, jika dagingnya busuk bisa ditukarkah seperti itu. Nah, ketika kita menjual camilan atau menjual minuman yang lainnya, snack yang lainnya, ketika tidak laku, apakah kita bisa ditukar? Nah, bisa saja nanti bisa ditukar dengan jaminan apa? Nah, di sini ada garansi kadaluarsa, contohnya seperti itu. Nah, jaminan pinjaman maupun bantuan misalnya dari pemerintah, BPUM sekarang, misalnya itu ada pinjaman dari bank, dapur, contohnya seperti itu. Nah, jaminan yang lainnya misalnya pada perusahaan jasa. Pada perusahaan jasa biasanya banyak untuk jaminan-jaminan yang didapatkan. Oke, fungsi kedua kita ke fungsi manajemen bisnis, atau kita bagaimana cara membuat bisnis plan. Nah, fungsi manajemen bisnis di sini yang pertama ada perencanaan, yang kedua ada pengorganisasian, yang ketiga ada directing dan actuating. Yang keempat ada, yang terakhir di sini ada pengawasan. Oke, kita lanjut. Di sini ada pemahaman manajemen bisnis. Yang pertama sumber daya manusia. Nah, ini terus yang selanjutnya ada pemasaran. Yang ketiga ada produksi atau operasional, dan yang terakhir ada keuangan. Nah, ini ruang lingkup daripada manajemen bisnis. Di sumber daya manusia mulai dari karyawan, kemudian mulai dari energi, misalnya itu ada di sumber daya. Ini di sini ada pemasaran. Nah, pemasaran produk kita mau kemana nih tujuannya, seperti itu. Produksi operasionalnya seperti apa, dan kemudian kita harus mempunyai catatan keuangan setiap harinya. Dasar keahlian manajemen. Di sini yang pertama ada keterampilan teknis, yang kedua ada keterampilan hubungan manusia, yang ketiga keterampilan konseptual, yang keempat keahlian dalam membuat keputusan, dan yang terakhir di sini ada keahlian dalam mengelola waktu. Ini dasar untuk keahlian manajemen. Nah, untuk kita membuka usaha, kita harus terampil hubungan manusia, hubungan dengan customer, konseptual, keahlian dalam membuat keputusan, kedepannya kita mau seperti apa, keahlian dalam mengelola waktu. Nah, jadi untuk mengelola waktu, misalnya ada pesanan dari customer nih, minggu besok harus selesai. Nah, kita harus kejar target tersebut supaya minggu besok itu harus selesai, sehingga si customer itu percaya sama kita. Ini yang terakhir, menetapkan budaya korporasi. Yang pertama budaya kerja, kemudian di sini adalah budaya malu. Nah, ini yang harus teman-teman praktekkan dalam berwirausaha. Dan di sini budaya menghargai orang yang berprestasi atau yang mendahului kita, budaya yang berprestasi. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan sampai sini. Mungkin jika teman-teman ada yang ingin bertanya, silahkan post di WA Group atau di Google Classroom. Nanti untuk tugas-tugas saya akan kirimkan di Google Classroom. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.